Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, ada 3 orang mendatangi rumah istri-istri Rasulullah SAW untuk bertanya tentang ibadah beliau. Setelah diberitahukan, mereka menganggap ibadah mereka sedikit sekali. Mereka berkata, kita ini tidak ada apa-apanya dibanding Nabi SAW, padahal beliau telah diampuni dosanya, yang telah lalu maupun yang akan datang. Salah seorang di antara mereka berkata, aku akan sholat malam terus-menerus. Yang lainnya berkata, aku akan berpuasa seterusnya tanpa berbuka. Kemudian yang lain berkata, aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah. Mendengar kabar tersebut, Rasulullah SAW mendatangi mereka seraya berkata, benarkah kalian yang telah berkata begini dan begitu? Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya. Akan tetapi, aku berpuasa dan berbuka. Aku sholat malam dan aku juga tidur. Dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa yang tidak menyukai sunahku, dia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah Rasulullah SAW mengajarkan untuk tidak perlu berlebihan dalam beribadah. Tugas manusia tidak hanya menjadi seorang hamba, tapi juga sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi ini. Ibadahnya tidak hanya bersifat vertikal kepada Allah SWT, tetapi juga bersifat horizontal kepada sesama manusia dan alam. Manusia hidup di dunia ini karenanya harus bekerja, berkeluarga, berinteraksi secara sosial dengan yang lainnya, dengan sesama kita manusia. Secara lebih lengkap, ada 8 aspek kehidupan yang bisa menjadi acuan dalam mengukur apakah hidup seseorang itu sudah dikatakan seimbang atau tidak. 8 aspek ini biasa disebut Wheels of Life atau roda kehidupan yang diadopsi dari buku Born to Win karya Zig Ziglar. Pada buku Design Your Hope yang ditulis Andra Donata, masing-masing 8 aspek tersebut yaitu ada yang pertama, karir, yang kedua, mental, yang ketiga, keuangan atau finansial, yang keempat, pengembangan diri, yang kelima, kesehatan atau healthy, yang keenam ada aspek spiritual, yang ketujuh ada aspek sosial, yang kedelapan atau aspek terakhir ada aspek keluarga. Bagaimana tingkat kepuasan teman-teman selama ini dari tiap aspek tersebut di atas? Coba direnungkan, coba dievaluasi kembali. Seberapa besar tingkat kepuasan teman-teman terhadap setiap aspek yang ada tadi? Coba refleksi kembali, apakah puas atau tidak dari masing-masing 8 aspek tersebut. Saya akan bahas satu persatu dari 8 aspek Wheel of Life agar teman-teman bisa memahami secara lebih jelas dari keseluruhan aspek yang tadi disebutkan. Yang pertama, aspek karir. Seberapa puas teman-teman dengan kondisi karir teman-teman, atau seberapa puas teman-teman dengan kondisi bisnis yang teman-teman jalani saat ini. Bagi teman-teman yang menjadi mitra EPC sebagai satu-satunya karir, teman-teman bagaimana tingkat kepuasannya? Atau mungkin teman-teman secara paralel juga menjalankan bisnis di tempat yang lain, bagaimana secara keseluruhan tingkat kepuasannya? Itu yang pertama, aspek karir. Yang kedua, ada aspek mental. Nah, mental ini berkaitan dengan bagaimana kita merasa punya confidence yang tinggi terhadap diri kita sendiri. Mampu mengaktualisasikan diri, bagaimana kita merasa bisa menghargai diri kita sendiri dan menerima segala kekurangannya. Aspek berikutnya, aspek ketiga, ada aspek keuangan. Bagaimana kondisi finansial dan juga aset atau secara keseluruhan material teman-teman saat ini. Yang keempat, ada aspek pengembangan diri. Saat ini seberapa puas teman-teman dengan self-development teman-teman, kehidupan pembelajaran teman-teman, apakah terus bertumbuh, atau mungkin cenderung stagnan, atau bahkan turun proses pembelajaran teman-teman yang dirasa saat ini.
Yang berikutnya, aspek kelima ada aspek kesehatan. Seberapa puas teman-teman dengan kondisi kesehatan teman-teman, kondisi fisik, vitalitas, kebugaran teman-teman, dan juga bagaimana dengan pola hidup sehat teman-teman. Aspek berikutnya, aspek keenam ada aspek spiritual. Nah, spiritual ini hubungannya antara kita dengan yang menciptakan kita. Bagaimana tingkat intensitas ibadah kita, tingkat keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aspek spiritual. Yang ketujuh, aspek sosial. Bagaimana teman-teman selama ini membangun hubungan dengan orang lain, dengan banyak orang, seberapa besar kontribusi teman-teman terhadap orang-orang di sekitar teman-teman, dan juga seberapa besar support dari orang lain, teman-teman, rekan, dan juga tetangga terhadap teman-teman sendiri. Yang terakhir, aspek keluarga, aspek yang ke-8. Seberapa besar teman-teman merasa adanya rasa cinta dalam keluarga antara satu anggota keluarga dengan yang lainnya. Seberapa besar rasa saling percaya satu sama lain dengan baik. Itu adalah secara keseluruhan 8 aspek Wheels of Life. Nah, setelah teman-teman mengetahui tingkat kepuasan dari masing-masing 8 aspek Wheel of Life tadi, dan juga memahaminya satu persatu, ini saat yang tepat untuk teman-teman bisa eksplorasi hal-hal yang mungkin selama ini masih terabaikan, atau mungkin tidak mendapatkan perhatian karena kesibukan dan lain-lainnya. Saya percaya teman-teman bisa meningkatkan level kepuasan dari aspek yang mungkin masih rendah, atau mungkin yang masih kurang dari beberapa aspek yang tadi disebutkan. Teman-teman bisa membuat perencanaan, action, dan juga secara kontinu melakukan evaluasi dari tahapan-tahapan perencanaan dan action yang tadi. Semoga Allah mudahkan langkah kita semua agar hidup bisa lebih seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.